Halo, selamat datang di channel Cara Anime. Ini perjumpaan pertama kita. Di sini saya mau share konten tentang membuat karakter anime karya kita sendiri. Sebelum perkenalan tentang channel Cara Anime ini, Cara Anime ini dibuat dengan tujuan ingin berbagi, belajar, serta membagi proses dari keinginan saya untuk membuat karakter anime dengan jalan cerita. Itu seperti yang ada di anime atau light novel. Nah, dari prosesnya, idenya, teorinya yang kita akan angkat, kita akan jalani bersama-sama sehingga saya membuat dan teman-teman juga bisa membuat dengan cara teman-teman sendiri. Dan semua itu secara awam atau amatir. Kita nggak belajar dasar-dasar dari pembuatan manga dan segala macamnya. Kita hanya membagikan atau membuat dari segala pengalaman anime-anime yang sudah kita tonton, manga-manga yang sudah kita baca. Nah, ingat, ini cuma belajar sambil berbagi. Saya bukan yang bisa membagikan cara-cara secara paling benar. Jadi kita akan gunakan segala tools yang paling sederhana yang bisa digunakan, seperti PowerPoint atau Paint dan segala macam yang sederhana. Sebelumnya kita harus mengenal dulu istilah-istilah dalam manga pada umumnya. Nah, ini adalah berbagai istilah yang harus kita kenal. Yang pertama, manga. Manga itu berasal dari kata yang bisa disebutkan artinya adalah gambar aneh atau whimsical pictures. Nah, di sini karakteristik manga itu biasanya digambarkan yang memiliki mata besar, mulut yang kecil. Kalau di berdasarkan emosi, yang makin kecil seorang karakter di manga itu, matanya semakin besar, dan semakin dia dewasa, matanya akan semakin kecil dan semakin jelas membentuk wujud manusia asli. Nah, ini bisa kita lihat adopsi pertama kalinya itu dikatakan berasal dari Osamu Tezuka yang sukses pada tahun 1950. Semenjak itu para mangaka itu menggambarkan bentuknya seperti itu karena ada manfaatnya juga sebagai penonjolan ekspresi dari karakter anime tersebut. Dengan definisi tadi adalah gambar aneh. Itu karakteristiknya. Yang kedua ada istilah Gekiga. Gekiga itu berarti gambar dramatis. Nah, ini suatu bentuk, merupakan suatu bentuk bagian dari manga yang dibuat dengan plot dan karya yang ditujukan untuk membaca yang lebih dewasa. Nah, kita lihat pergeseran misalnya dari manga-manga yang zaman dulu, itu Doraemon. Doraemon itu ditujukan untuk anak-anak karena plotnya memberi permintaan kembali seperti semula, begitu terus, dan tidak ada plot sampai akhir ceritanya tamat. Sedangkan kalau kita melihat manga-manga pada hari ini, pada saat ini, itu dia membagikan cerita dari awal karakternya sampai nanti tamatnya. Itu seperti drama pada umumnya yang dibentuk dalam bentuk anime dengan pengisi suara, dengan cerita yang lebih logik, dengan berbagai teori, disajikan dengan karakter yang lebih ekspresif, sehingga apa yang mau disampaikan oleh pembuat cerita itu bisa lebih mengena oleh penikmat manga seperti kita, atau seperti otaku pada umumnya. Lalu ada istilah lagi, doujinshi. Nah, kalau kita bahas manga itu suatu karya yang dibuat dengan garis hitam putih dengan berbagai teknik, seperti teknik untuk titik-titik untuk menghasilkan shading, bayangan atau steeping, nama tekniknya. Nah, kalau sebuah manga atau sebuah karya komik yang dibuat oleh fans atau oleh pembaca, itu biasanya disebut doujinshi. Nah, kalau yang mau kita buat itu sebenarnya kita hanya mau membuat gambar manga dan kita gambar sendiri, mungkin seperti komik strip lah. Nah, kita akan adopsi, bukan menjiplak, tapi kita adopsi dari karakter-karakter anime yang kita favoritkan. Banyak anime legend ya, seperti Doraemon, Fairy Tail, One Piece, segala macamnya. Nah, di sini saya akan angkat anime-anime yang menurut saya karakternya saya suka, karena karakter-karakter yang saya ambil ini memiliki karakter yang berbeda-beda dari masing-masing individunya. Yang pertama dari anime Dragon Ball, saya ambil Son Goku. Nah, di sini Son Goku memiliki ekspresi yang berani ya, dengan model rambut yang berbeda dengan karakter pada umumnya. Biar rambut tidak bisa bertumbuh,
lalu dia memiliki efek banyak perubahan. Lalu yang kedua, saya ambil Naruto. Naruto kenapa? Karena kita sangat suka dan sangat dikenal, kalau hampir semua orang pasti tahu siapa Naruto meskipun dia tidak suka terhadap anime. Nah, karakter dia adalah karakter anak yang lahir tanpa mengetahui orang tuanya, lalu dia struggle dengan hidupnya dan akhirnya sukses. Lalu yang ketiga, Mob Psycho. Nah, Mob ini punya karakter yang dia punya kekuatan yang sangat besar, namun dari ekspresinya kita lihat dia sangat tidak serius gitu. Nah, tapi ketika dia serius, dia bisa berubah jadi sangat kuat. Lalu ada G-Villagress. Saya nggak ambil karakter Bam atau Yorui, tapi saya ambil G-Villagress. Nah, di sini kita lihat adalah karakter innocence. Dia nggak jahat, tapi dia bisa bereaksi jahat karena suatu tujuan yang dibawakan kepada dia, dan dia membawakan tujuan itu untuk dia lakukan sampai akhirnya dia punya tujuan sendiri. Nah, ketika karakter-karakter ini digabungkan, saya berharap ini akan melahirkan karakter yang saya inginkan gitu. Saya ingin punya karakter yang innocence, seperti G-Villagress, namun saya ingin dia punya tujuan suatu hari. Saya ingin dia memiliki karakteristik yang sepele atau malas, tapi sebenarnya dia kuat. Saya ingin memiliki karakter yang punya efek penambahan kekuatan berlapis-lapis sampai akhirnya nanti. Lalu saya juga pengen efek kekuatan seperti Naruto yang punya kekuatan tersembunyi yang berupa wujud lain, apa yang ada di dalam dia, dan suatu yang berusaha mati-matian. Nah, ketika itu digabungkan, mungkin akan membentuk karakter anime yang diinginkan oleh saya. Nah, bagaimana cara membentuknya? Kita mulai gambarnya. Nah, sebelumnya perlu diketahui saya nggak bisa gambar, ini kita gambar seadanya dengan perangkat sederhana dari sebelum. Ini kita bikin garis wajahnya dulu seperti wajah pada umumnya, cuma saya bikin seperti manusia yang realistis. Sekarang dia suka bikin bagian jenggot di tengah ya. Lalu saya bikin model rambut itu seperti Goku. Dari garis wajah saya bikin Naruto yang berani dan selalu mencoba untuk berkembang. Saya bikin rambut seperti Goku yang punya kapasitas menjadi lebih kuat beruntun. Lalu saya bikin matanya yang sebelah kanan itu seperti Mob. Mob ini kan dia punya pandangan yang seperti sepele, yang menyepelekan sesuatu, menyepelekan segala yang ada di hadapannya. Nah, karakter yang saya bikin juga orangnya bakal bersifat sepele dan malas. Lalu mata yang satunya saya bikin lebih kecil, jadi dia bisa lebih terlihat innocent. Kita nggak bisa tahu maksudnya yang dia inginkan apa, tapi dia punya kekuatan tersembunyi di mata yang satunya. Lalu saya berikan senyum yang senyum namun berani. Garisnya masih ke arah senyum seperti G-Villagress, tapi saya berikan garis di bawah agar dia terlihat berani seperti Goku. Seperti karakter-karakter Mysterious Smart gitu di Tower of God, yaitu Kun Agir Agnes. Saya bikin dia punya rambut yang ikatnya di samping. Lalu saya bikin desain baju seperti karakter-karakter martial arts pada umumnya. Lalu yang sebenarnya khas di dia ini saya mau bagikan itu bikin sabuknya. Jadi sabuknya ini bukan sabuk biasa. Sabuknya ini adalah sabuk yang bisa dijadikan senjata. Nah, sabuknya yang di bagian kanan dia akan bisa dijadikan pedang. Pedangnya ini bukan pedang biasa, namun pedang yang bisa dialirin aliran wish berwarna biru dengan kekuatan listrik yang berasal dari dalam penggunanya. Nah, nanti disinilah potensi dia bisa dikembangkan, baik itu dari kekuatan power dia dan kekuatan psikis atau kekuatan wish dari dalam. Dan inilah hasil akhir dari gambaran kita secara singkat tadi. Nah, ini belum finishing, untuk next time video saja kalau saya finishing
supaya jadi bentuk karakter anime yang layak deh. Nah, dari anime ini karakternya saya kasih nama Sarutobi Asaki. Entah dari mana nama itu berasal, cuma tiba-tiba kepikiran aja gitu. Saya pengen kasih nama Sarutobi Asaki. Kan kita creators, jadi kita suka-suka dong bikin namanya. Nah, masalah asal-usulnya akan kita pikirkan, latar belakangnya lahir dari mana, dia kuat di awal atau lemah dahulu baru kuat. Nah, selanjutnya kita akan bahas bentuk-bentuk anime yang karakter awalnya itu lemah dan menjadi kuat. Bentuk piramida apakah itu, dan anime apa saja yang memiliki plot serupa dengan itu, kita akan bahas berikutnya. Lalu kita bakal sama-sama angkat ke dalam cerita yang kita buat. Nah, buat teman-teman silahkan bikin karakter anime kalian dari karakter-karakter anime yang kita suka, biar kita bisa sama-sama bikin anime yang kita kembangin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.